Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan hari ini rezeki kita lebih baik dari hari yang kemarin. Pada kesempatan malam ini saudara semua, saya akan membagikan sebuah ilmu kepada kalian semua. Jadi untuk saudara-saudaraku semua, mengenai pengobatan non medis ya saudara semua. Jadi banyak sekali sekarang ini yang mengalami sakit yang tanpa penyebab, tahu-tahu sakit diobati ke para medis, belum ada perubahan dan sebagainya. Jadi di sini nanti saya akan ajarkan bagaimana cara meruqyah orang ataupun cara meruqyah pakai metode air ya saudara semua. Jadi di sini nanti saya akan ajarkan, dan yang titik utamanya saya akan mengajarkan cara mengambil ruh yang disembunyikan ya. Jadi ada penyakit yang memang susah, ini yang kebanyakan susah orang menanganinya. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagi kalian yang belum mampu untuk menembus ataupun meraga sukma ke alam mereka. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengambilnya dari alam kita. Jadi yang simpel-simpel saja di sini saya ajarkan ya saudara semua. Jadi saya ajarkan untuk mengambilnya roh ataupun naf yang sudah dikerangkeng ataupun yang sudah dikerangkeng bangsa-bangsa jin jahat yang disuruh orang lain. Jadi biasanya keadaan pasiennya kalau nafnya dicuri itu dia hanya diam, linglung ataupun bengong. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bisa merespon kita ya, bisa merespon kita. Kita panggil, dia ngawasi kita, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan biasanya lemas sekali ya saudaraku. Hanya bisa merespon. Jadi hanya bisa merespon, disuruh minum ya minum, disuruh makan ya makan. Terus biasanya suruh bergerak ya bergerak, tapi keadaan lemas sekali, terus mata seperti kosong ya saudaraku. Itulah ciri-ciri kalau rohnya dicuri ya saudaraku semua. Jadi di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya untuk mengambil rohnya tersebut agar kembali ke dalam tubuh pasien kita ataupun nafnya tadi ya, nafnya tadi yang sudah dikerangkeng di alam jin yang atas suruhnya orang lain yang ingin mencelakai sang pasien tersebut. Bagaimana cara mengambilnya? Tapi sebelumnya kalian nanti ruqyah dulu pasien tersebut, dan ruqyah yang mudah yang paling mudah kalian pelajari adalah kuncinya, yang intinya aja. Ruqyah itu yang intinya adalah surat Al-Fatihah ya. Terus yang kedua surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu adalah inti pertamanya ya. Jadi nanti kalian kalau ingin meruqyah yang singkat itu sudah bisa untuk meruqyah orang. Sebenarnya banyak sekali ya, dari Al-Imran dan sebagainya, banyak sekali. Cuman yang intinya itu aja, surat Al-Fatihah terus Al-Baqarah dari 1 sampai 5 itu wajib itu ya untuk meruqyah seseorang. Jadi intinya sebenarnya itu aja, sudah bisa untuk meruqyah orang. Tiupkan ke air minum terus diminumkan, kalau tidak dibisikkan dalam kuping ya, ataupun kalian di depan pasien kalian. Itulah meruqyah dengan cara meruqyah mengobati orang yang penyakitnya non medis ya saudara semua. Jadi di sini langsung aja saya ajarkan bagaimana caranya menarik naf tersebut dari gangguan jin ya. Jadi pasti orang yang menyantet ataupun menyihir pasien tersebut tentunya sudah sakit hati ya, jadi menyuruh seseorang untuk membuat dia menderita, celaka ataupun dan sebagainya. Jadi kasus seperti ini memang banyak sekali. Kalau memang kasus penyakit seperti
di perut, seperti apa ya, kayaknya penyakit dalam lah, yang diobatkan medis tidak sembuh-sembuh, itu cukup mudah sebenarnya buat kita. Tapi yang paling susah adalah kalau nafnya dicuri ya. Jadi kita ini cuman raga kita, tapi roh kita hilang kemana. Nah, itulah yang susah kita obati. Jadi di sini saya akan mengajarkan yang paling penting ya, saudaraku semua. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk mengobati yang sandat-sandat biasa itu, kalian pakai Sholawat Nurijati itu sudah sangat mutajab. Terus dengan Asma Suryani itu juga sangat mutajab. Silakan dengan metode air aja. Sudah itu dibaca 7 kali dengan tahan nafas, tiupkan ke air tersebut, minumkan sedikit, usapkan di muka, kalau bisa dari muka ke badan, tapi yang terutama mukanya usapkan dulu. Terus jari-jarinya ya, jari-jarinya ini usapkan, ini ujung-ujungnya diusapkan semua. Itu insya Allah nanti penyakit itu akan hilang. Lakukan dalam waktu 3 hari berturut-turut ya, saudara semua. Lanjut ya, untuk mengambil nafas tadi, kalian tegakkan pasien, dudukan. Jadi biasanya pasien kalau dia berbaring dudukan, jadi dia itu pandangan pasti akan kosong, tapi dia bisa merespon kita. Disuruh ngapain biasanya bisa, tapi pandangan dia kosong. Nah, ini yang sering saya temui ya, saudaraku. Jadi silahkan bacakan syahadat 3 kali di telinga kanannya, terus ke kirinya lagi 3 kali lagi, tanpa tahan nafas bacakan syahadat baca. Terus yang kedua Al-Fatihah 3 kali, Al-Fatihah 1 kali kanan dan kiri. Sesudah itu bisikanlah di telinga kanan, nama dia, panggillah nama dia dengan sehalus-halusnya, semerdu-merdunya sebisa kalian. Jadi panggillah nama pasien tersebut, pokoknya panggil terus, kalian suruh merespon. Seandainya seperti ini ya, kan suruh merespon memegang sesuatu, terus suruh memegang sesuatu dari pasien tersebut, suruh pegang kuat. Kalau nafnya itu hilang, dia tidak bisa memegang kuat, jadi dia cuma bisa memegang gini aja. Suruh memegang kuat, semakin kuat. Terus bisikan dalam telinganya ya, telinga kanannya, suruh memegang benda sekuat atau tangan kalian. Kalau tangan kalian nanti akan terasa. Jadi suruh megang sekuat, bisikan terus, panggillah nama pasien tersebut semerdu-merdunya ya, pokoknya sehalus-halusnya. Terus kalian siapkan lidi, apa itu, sapu lidi ya, sapu lidi yang sudah dipakai 3, jadi 3 biji sapu lidi. Bacakanlah Al-Fatihah, tahan nafas 3 kali, tiupkan di ujung-ujungnya lidi tersebut. Mungkin banyak sapu lidi, kalian mencarinya tidak terlalu sulit, tapi yang sebenarnya sapu lidi ini yang paling bagus itu yang sudah lama dipakai. Tapi ya kalau sudah dipakai ya sudah nggak apa-apa, bisa itu, tapi ya jangan yang baru. Nah, saudaraku, silakan bacakan Al-Fatihah, tahan nafas 3 kali, tiupkan di ujungnya. Sesudah itu pejutkanlah di atas 3 kali. Diulangi terus sambil dipanggil nama dia, haluskan tadi, suruh megang. Nah, sudah terakhir, ketika sudah diulang-ulangi, pegangan sang pasien tadi sudah kuat megangnya, bentaklah. Jadi bentak, panggil nama dia sekeras-kerasnya di kuping kanannya. Insya Allah nanti akan akan kembali namanya. Jadi tujuannya tadi sapu lidi tadi adalah untuk mencambuk di alamnya mereka. Jadi nanti di sana itu terasanya, nanti di sana itu pasiennya nanti akan tahu apa yang kita lakukan di alam kita. Jadi cambukan itu di sana akan menjadi petir ya, petir yang menyambar mereka yang menjaga nafnya dia, yang menjaga rohnya dia tadi, yang mencuri tadi, akan kesambar petir. Jadi si yang ditahan nafnya pasien tadi akan keluar. Nah, paham saudara semua? Jadi itulah cara untuk mengambil roh yang dicuri jin. Jadi itulah caranya, sangat mudah sebenarnya, tapi kita memang butuh
keyakinan yang kuat. Kalau kita tidak yakin ya tidak akan bisa, karena keyakinan itulah yang akan menjadi modal kalian. Yang kedua, kalian harus memang rajin-rajin belajar, dekatkanlah diri kepada Allah ya. Jadi pelajarilah ilmu-ilmu hikmah untuk kalian, karena ilmu hikmah ini adalah cabangnya dari tasawuf ya. Jadi ilmu hikmah ini memang asmanya luar biasa dan diajarkan harus ada yang membimbingnya. Kalau tidak ada yang membimbingnya, kalian otomatis nanti akan salah jalan. Jadi resikonya kalau salah jalan, kalian akan jomplang yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kalian tidak akan jomplang, kalian akan menjadi sesat. Jadi hutamnya akan lain, auranya negatif ya, bukan positif lagi. Saudaraku, itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu ini saya berikan kepada kalian dengan ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan amalkan, silahkan gunakan sebaik-baiknya. Silahkan untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Ayo kita mulai menolong seseorang, menolong saudara kita yang sedang kesusahan, karena hidup tanpa menolong, hidup tanpa berbagi itu tidak ada guna, saudara semuanya. Jadi untuk bekal kita sesudah di dunia ini nanti akan ada bekalnya ya, saudara semua. Jadi ingat ya, untuk meruqyah tadi kita langsung ke intinya. Jadi surat Al-Fatihah, terus surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 itu wajib. Selanjutnya silahkan tambahi Al-Imran juga nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau itu aja sudah bisa untuk meruqyah, dan reaksinya kalian akan tahu sendiri nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.